Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian, sahabat dari vlog harian ternakku? Nah, jadi hari ini tuh aku mau menjawab beberapa pertanyaan ya. Sebenarnya aku nggak terlalu suka bikin video yang ada voice-nya seperti ini nih, ada suaranya. Aku tuh lebih suka bikin video kayak yang sebelum-sebelumnya nih, yang sinematik gitulah ya, sinematik. Jadi video aku biasanya itu cuma ada teks, video rutinitas harian aku, dan penjelasan-penjelasannya gitulah biasanya aku suka. Cuman kemarin malam ya, salah satu video aku, nah video yang ini nih, bisa dilihat yang ini. Nah, jadi video ini ada satu komentar yang bikin aku ngena banget, tapi rasanya pengen curhat juga lah gitu ya. Jadi di video itu beliau mengatakan, "Bang, coba buat dia nggak minta video sih, beliau itu nggak minta video, cuman coba motivasi saya gitu katanya. Dia pengen memulai usaha, sudah memulai, tapi pengen mendalami dan menekuni katanya. Coba kasih saya motivasi untuk mendalami di bidang peternakan." Nah, jadi aku tergerak bikin video suara yang pakai voice begini karena komentar beliau ini nih. Nah, tapi terima kasihlah banyak buat saudara yang sudah komentar begitu. Saya juga senang karena ini juga berkaitan dengan pengalaman saya dulu ya. Nah, jadi kita tanpa basa-basi kita sepilkan dulu lah ya kondisi farm. Nah, ini tempat saya nih ya. Nah, jadi perlu kalian ketahui farm ini kita tunjukin dulu ya. Ya maaf lah ya kalau berantakan ya, kalian harap maklum lah ya. Karena memang ya sendirilah di sini. Nah, jadi aku tunjukkan dulu sama kalian. Ini nih. Nah, jadi ini adalah farm di mana aku tempat beraktivitas sehari-hari nih, lihat. Perlu kalian ketahui ini berada di bawah kaki bukit ataupun gunung. Nah, farm ini sekitar 2 kilo dari pemukiman masyarakat. Jadi ini lintas utamanya. Nah, ke sana itu hutan dan juga bakau, tempat orang beraktivitas cari kayu dan lain-lain lah. Nah, jadi ini farm kandang pembesaran, ini indukan. Nah, ini tempat kandang breeding. Jadi masih banyak yang nggak tahu bahwasannya setiap hari itu aku beraktivitas dan berrutinitas di sini sendirian. Nah, itu tempat aku sering ngolah-ngolah pakan. Nah, di bawah sana aku tempat tinggal ini. Ini aku tinggal di sini nih. Maaf ya agak berantakan. Nah, jadi inilah kondisi farmnya akan kita tunjukin sama beliau. Oh ya, di belakang sana juga ada tempat magot, dan juga di sana belakang itu masih kandang magot, masih agak luas. Nanti kita spilkan lah biar beliau termotivasi. Semoga siapapun yang menonton video ini tetap semangat memulai usaha peternakannya. Jangan terlalu dipikirkan untungnya dulu. Kita mulai dulu dari kecil-kecilan. Semoga sukses. Mari kita mulai, tunjukin lah ya. Kita sepilkan satu-satu nanti biar beliau termotivasi. Oke, lanjut kita tutup dulu ini. Jadi buat kalian yang belum tahu, aku tuh jaga malam sendirian di sini. Dan aku tuh keluar ke kampungnya ataupun ke desa itu paling 3 bulan pun, itu pun sudah sering lah. Sudah terlalu sering itu selama 3 bulan. Biasanya berbulan-bulan jarang keluar, di sini aja. Nah, gitu dia sahabat vlog. Jadi biasanya tuh aku ngurus ayam itu sendirian aja, nggak ada kawan. Oke lah, tanpa basa-basi kita tunjukin biar abangnya tetap semangat. Ups, agak gelap ya. Kita hidupin dulu lampunya sedikit. Oke, biar saudara yang komentar itu tetap semangat dan mulai beraktivitasnya juga semangat. Aku tunjukin semua nih ayam-ayam yang ada di kandang ini yang aku urus saat ini. Kita mulai dari kandang yang ini nih, kandang breeding yang ada di belakang saya ini. Oke ya. Nah, jadi bang ataupun saudara-saudara pemirsa penonton sahabat setia di vlog harian Anak Kampung Official, ini adalah ruang di mana tempat aku beraktivitas breeding anak ayam DOC. Nah, saat ini berbeda-beda nih. Ada umur yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada juga yang 4 minggu. Nah, beberapa ayam ini mulai dari yang ini yang bawa ke sini sampai ke ujung sana, itu semua hasil dari cetakan kita. Terkhusus untuk 4 rak yang bagian bawah ini tipe ayam joper pedaging. Ini kita kembangkan dan kita preskan untuk panenan di bulan puasa mendatang.
Nah, jadi buat abangnya, semoga usaha ternak ayamnya cepat berjalan, tetap semangat, jangan menyerah, tekunilah sebisa mungkin, karena di hari tua nanti ilmunya akan sangat bermanfaat. Kemudian uangnya ataupun cuannya tidak main-main ya, apabila kita memang benar menekuninya. Nah, di sini ada ruang penetasan juga. Sekarang ini ada yang produksi. Nah, ini yang 19 hari, ada data-data listnya semua. Ini yang sudah 9 hari. Nah, ini nih yang sudah menetas, udah puncaknya ini 23 hari. Nah, jadi Bang, biasanya aku beraktivitas di sini setiap pagi sampai di jam 12 siang. Mulai pagi beraktivitas ngurus ayam. Ada beberapa ayam ini yang memang harus ekstra perhatian, seperti ayam yang ini nih. Ini berusia baru 1 minggu. Mungkin kalian nggak percaya ini 1 minggu, tapi memang kalau di treatment dan di manajemen dengan benar, itu memang bisa mendapatkan bobot yang signifikan apabila kita tekuni dan telaten dalam merawatnya. Langsunglah kita timbang lah ya, buat menunjukkan berapa bobotnya di 1 minggu. Oke, kita pilih-pilih dulu ya. Aduh, ini aja deh. Kita ambil sembarangan aja dulu sebagai sampel aja. Nah, oke. Jadi semoga abang yang komen kemarin cepat lah ya termotivasi. Jangan berlama-lama, jangan berlarut-larut, cepat move on Bang. Oke, ini kita nyalain dulu. Nah, ini kita timbang usia 1 minggu sekitar 80, kelihatan nggak? 84 gram. Nah, jadi list di 1 minggu itu segini nih. Jadi di minggu pertama itu kita kasih pakan 0 sampai 1 minggu pertama kasih pakan 10 gram per ekor. Nanti bobotnya 30 sampai 60 gram. Bobot di awal 30 gram, begitu dia datang ya. Nanti target bobotnya 60 gram. Nah, ini tadi kita dapat bobotnya 1 minggu 84 gram. Ya, alhamdulillah lewat daripada target. Suatu pencapaian yang luar biasa lah menurut saya. Nah, jadi ini nanti bakal jadi contoh untuk kita cetak jadi pedaging nih. Jadi abangnya kalau pengen mulai usaha ternak ayam kampung, saran dari saya jangan terlalu terburu-buru untuk membeli bibit. Usahakan dulu ataupun maksimalkan dulu potensi yang ada Bang. Nah, jadi potensi yang ada kita kembangkan. Kalau misalkan di rumah ada contohnya indukan ayam, mau ayam kampung biasa, mau ayam KUB atau apapun itu, kembangin dulu Bang. Kenapa saya bilang kembangin? Saya pengalaman pribadi nih Bang ya, memulai usaha peternakan ayam kampung saya pernah rugi sampai 3 kali. Kerugian pertama sekitar 10 juta, kemudian rugi lagi dan rugi lagi sudah tidak terhitung. Nah, pada akhirnya saya sempat berhenti sementara, sempat berhenti beberapa waktu. Kemudian saya mulai kembali sampai akhirnya saya join sama beberapa keluarga sehingga kami punya seperti ini farmnya. Jujur saya katakan ini bukan kepunyaan saya, tetapi masih ada sangkut paut dengan keluarga. Nah, jadi aku di sini sebagai pengurusnya, begitulah. Nah, jadi ini yang usia 4 minggu. Nah, ini mau kita timbang dulu nih kalau kalian penasaran berapa bobot dia 4 minggu. Oh, susah banget nangkapnya nih. Kita skip bentar ya, kita skip sebentar. Para pemirsa, ini sudah kita tangkap satu, agak susah nangkapnya, tapi aku skip bentar. Ini langsung kita timbang. Nah, bobotnya, aduh, kabur dia, kabur. Biar kalian itu nggak penasaran berapa bobotnya. Nah, ini dia. Bisa dilihat ini bobotnya sekitar 360 gram. Usia 4 minggu. Aduh, kabur dia. Nah, jadi di 4 minggu itu yang ini nih. Nah, jadi ini 4 minggu ke 5 minggu. Pakan yang dihabiskan 40 gram per ekornya. Dapat bobotnya nanti 200 sampai 400 gram. Nah, jadi kita tadi dapat di sekitar 360. Kalau kita ambil bobot rata-rata di 250. Nah, bobot paling besarnya di 400 gram. Nah, tadi kita dapat di 360 sekian, ya sudah lumayan, tidak rugi lah ya.
Jadi buat saudara-saudara sahabat vlog harian yang pengen memulai usaha peternakan ayam kampung, khususnya apabila tersendat di dana dan modal yang pas-pasan, mohon maaf bukan saya mengukur keuangan saudara. Nah, apabila kalian memiliki kendala di masalah perputaran dana tapi pengen memulai usahanya, saya sarankan sebaiknya mulailah dari usaha kecil-kecilan dulu. Banyak peternak-peternak muda yang memulai usaha dengan modal yang bagus, besar, tetapi pada akhirnya buntung ataupun gulung tikar. Apa yang menyebabkan seperti itu? Biasanya terlalu mengutamakan membeli, dan membeli. Sebagai contoh, sebagai peternak yang baru merintis atau memulai, kita tidak selalu bisa menggunakan uang untuk sebagai alat yang bisa menopang ataupun menyokong kita sukses dalam berusaha. Tidak hanya di bagian dari sektor peternakan ayam kampung, sektor industri lainnya pun begitu. Nah, jika kalian ingin memulai usaha peternakan ayam kampung dengan modal minim, saya sarankan untuk memotivasi diri kalian dan juga memotivasi diri saya sendiri yang pernah gagal berulang kali dan alhamdulillah pada akhirnya saat ini seperti yang kalian lihat, meski terbilang jauh dari kata sukses, tetapi sudah berjalan sekitar 8 bulanan, sudah mulai mencicipin beberapa rasa kenikmatan hasil daripada ayam kampung itu sendiri. Untuk memulai di periode awal, sebaiknya buat teman-teman atau saudara-saudara yang memiliki modal pas-pasan, kalau belum bisa merawat anakan ataupun DOC, sebaiknya beli dari indukan saja. Dikarenakan indukan itu lebih gampang diurus, mudah dirawat tanpa perlu memakan waktu yang banyak. Berbeda dengan anakan, kalau kita memulai dari DOC, itu tingkat mortalitas sangat tinggi ataupun angka kematian. Nah, jadi DOC itu membutuhkan perawatan sangat ekstra dan perhatian plus. Kalau tidak akan terjadi kematian. Nah, kematian satu ekor DOC sudah jelas kerugian sekitar 10.000 yang akan kita alami. Karena per ekor DOC itu ataupun per boxnya terhitung sekitar 1 jutaan sampai 1.100.000. Kalau mati satu sudah jelas kita rugi sekitar 10.500 ataupun 10.000 rupiah. Anggaplah begitu. Nah, buat teman-teman yang pengen memulai usaha ayam kampung, maksimalkan dulu potensi yang ada. Semisalkan di daerah kita ataupun di pekarangan rumah kita ada beberapa ekor indukan ayam, tetapi ayam kampung lokal ataupun AK, ayam kampung asli, tidak masalah. Itu bisa kita maksimalkan potensinya dengan cara menyilang dengan beberapa ayam Bangkok. Untuk saran persilangannya, bisa menggunakan ayam Bangkok klasik, memiliki postur tinggi tegap, kemudian mempunyai speed breeding atau kecepatan pertumbuhan yang bagus dan signifikan. Untuk calon-calon pedaging sangat direkomendasikan menggunakan Bangkok klasik. Kemudian setelah kalian melakukan persilangan antara ayam kampung dan Bangkok klasik sebagai pejantan, hasil telurnya biarkan dierami terlebih dahulu. Tidak perlu terburu-buru menggunakan mesin tetas seperti kami seperti ini. Mulailah kecil-kecilan dulu, biarkan telur-telur dierami hingga benar-benar menetas. Nah, apabila anak ayam sudah mulai menetas, silakan ambil dan sapi anak ayamnya pindahkan ke kandang box penghangat. Nah, ini adalah contoh kandang box penghangat, ukurannya sekitar 1,20 meter untuk lebarnya, kemudian tingginya 35 cm, tidak termasuk kaki menyesuaikan sesuai selera kalian masing-masing. Kemudian panjang ke belakangnya sekitar 40 cm, bisa diisi 100 sampai 120 ekor di usia 1 hari sampai 1 minggu. Lepas dari 1 minggu, kita pindahkan ke kandang selanjutnya, kandang lanjutan. Sudah tidak menggunakan, nah di awal seperti ini menggunakan 2 unit bola lampu sebagai penghangat. Setelah pindah ke kandang lanjutan, sudah kita kurangi konsumsi bola lampunya. Nah, jadi setelah itu nanti usia 4 minggu sudah tidak menggunakan bola lampu, tetapi pola makan kita atur 3 kali sehari agar pertumbuhan signifikan dan memuaskan seperti ini. Ternakan ayam kampung ini yang modal paling besar di awal adalah biaya pembangunan ataupun konstruksi bangunan
tempat, mulai dari kandang dan lahan dan lain-lainnya. Seperti yang kalian lihat, bangunan farm kami ini menghabiskan kurang lebihnya sekitar 700 juta untuk mendirikan bangunan dan pembelian lahan. Sekaligus tempat-tempat yang lainnya menghabiskan modal 700 juta, belum termasuk pembelian DOC bibitan di awal. Nah, itulah mengapa saya katakan apabila pengen memulai sektor peternakan ayam kampung, jangan terburu-buru memulai di skala besar dulu. Mulailah dengan skala kecil-kecilan dengan memanfaatkan atau memaksimalkan potensi yang ada. Seperti yang saya katakan di awal, kalau kalian punya indukan di rumah, kembangkanlah terlebih dahulu sebagai materi pembelajaran agar ketika kalian mengalami kegagalan ataupun kerugian tidak separah ataupun serugi yang pernah saya alami. Satu periode putaran saya peternak pernah merugi sekitar 10 juta. Nah, sampai pada akhirnya saya gagal sampai 3 kali, sempat break ataupun istirahat sejenak, kemudian saya mulai kembali dengan dana patungan bersama keluarga. Jadi saya disuruhlah sebagai pengurus di farm ini. Ya, alhamdulillah beginilah keadaannya. Nah, jadi untuk rekomendasi kandang apabila kalian pengen memulai usaha ternak ayam kampung, kalian tentukan terlebih dahulu kalian pengen mulai di sektor seperti apa. Atau apabila kalian sudah menentukan, contoh kalian pengen bergerak di bagian pedaging apa petelur. Kalau kalian pengen bergerak di bagian pedaging, usahakan ayam-ayamnya itu diumbar guna mendapatkan telur dengan fertilitas yang tinggi sekitar 70%. Apabila kalian pengen memulai usaha tapi khusus untuk indukan ayam kampung petelur konsumsi, saya rekomendasikan menggunakan kandang intensif seperti ini karena fokus lebih ke arah telur. Dengan menggunakan kandang seperti ini, ayam akan fokus makan dan sedikit bergerak, sehingga penyerapan protein dari pakan itu maksimal dan menghasilkan telur-telur yang sangat besar, kemudian fresh dan sangat cepat untuk perputaran petelurnya. Kalau kita umbar, ayam akan banyak bergerak sehingga pembakaran dari kalori sangat besar di pakan. Apabila kita berikan pakan sekitar 17%, terjadi penyerapannya hanya sekitar 16%. 2% proteinnya lagi akan dibakar karena ayam banyak bergerak, dibakar menjadi kalori untuk digunakan bergerak. Sehingga untuk rekomendasi pedaging, saya sarankan untuk mendapatkan fertilitas yang tinggi, ayam indukannya diumbar. Kalau cetak petelur, saya sarankan seperti ini, kandang intensif untuk mendapatkan hasil telur yang lebih maksimal dan potensi yang lebih tinggi di produktivitas telur itu sendiri. Ini adalah pekarangan indukannya, ini sekitar 200 ekoran. Semoga beliau menonton video ini sehingga membangkitkan minat dan motivasinya akan beternak. Terlihat ayam-ayam sangat menggemari bergerak ke sana kemari tanpa adanya hambatan kalau kita umbar seperti ini. Tetapi seperti sana, ayam-ayam yang dikurung intensif memang cenderung lebih monoton, tetapi untuk produktivitas telur yang lebih baik, saya sarankan seperti itu. Mari kita lakukan selanjutnya untuk masuk ke kandang pembesaran, untuk memotivasi kalian lah, sahabat vlog ternak, agar kalian itu tidak menyerah dalam mulai sektor usaha ayam kampung itu sendiri. Nah, ini adalah kandang pembesaran kapasitas sekitar 6.000, 3.000 di bawah, 3.000 di lantai 2-nya. Cuman saat ini yang berproduksi sekitar 3.000 di bagian bawah. Nah, kemarin rezeki saya sudah ludes ayam di kandang, hanya tinggal beberapa ekor sisa sortiran. Nah, ini kemarin baru kita panen. Buat kalian yang selalu ngikutin Anak Kampung Official, vlog harian aku, kemarin aku posting hasil panennya. Wih, lumayan sekali. Ya, cuan-cuan gitulah. Nah, ini ada yang tinggal beberapa. Ini rencana kita program untuk menjadi materi indukan ke depannya, karena di sini kita lakukan penyeleksian agar ayam-ayam di kita itu tidak putus generasinya. Nah, jadi begini keseharian saya dalam beternak ataupun memulai rutinitas hari-harian saya.
Di bagian belakang ini ada beberapa kandang maggot BSF dan juga tempat biofon sebagai cadangan pakan apabila terjadi krisis pakan di tempat saya. Seperti yang kalian ketahui, farm ini sangat jauh dari pusat kota ataupun pusat pedesaan. Jadi untuk mendatangkan pakan membutuhkan ekstra yang sangat panjang. Makanya buat jaga-jaga kami siapkan kandang BSF. Dan juga kemarin sempat memulai pengembangan budidaya azolla tetapi gagal dikarenakan ada hama katak seperti ini. Saya juga heran hama katak seperti ini bisa memakan semua azollanya. Bahkan bertelur berkembang biak sangat banyak seperti itu. Jadi 2 bak itu terserang wabah ataupun hama. Inilah 1 bak yang terselamatkan. Sisa azolla itu pun ada juga yang masuk kataknya. Tapi nggak apa-apa. Untuk mendapatkan maggot sebagai alternatif pakan apabila dalam darurat itu sangat mudah sahabat. Seperti di tempat kami ini, untuk maggot BSF sendiri itu nggak perlu dicari. Cukup dari sisa-sisa pakan yang jatuh seperti ini. Ini pakan yang jatuh-jatuh, ini sudah ada maggotnya nih, lihat. Nah, ini ada maggot. Bahkan di bagian bawah ini sangat banyak maggotnya. Ini adalah sumber pakan gratis dengan protein tinggi 35%. Tinggal diolah saja kecampuran pakannya. Nah, jadi untuk memulai usaha ternak ayam kampung itu tidak usah terburu-buru dengan modal besar. Pengen punya sekian, pengen untung sekian, baru buka usaha. Jangan, mulailah terlebih dahulu, kemudian tekuni, kemudian usahakan menekan biaya operasional di pakan dengan cara menggunakan pakan alternatif yang kita olah sendiri. Sudah banyak saya buat video-videonya, tinggal dicontoh aja kalau kalian suka. Nah, dengan begitu ketika nanti panen bisa menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal tetapi dengan modal yang minim. Sekianlah video dari saya, semoga beliau termotivasi. Dan jangan lupa di subscribe, bantu share juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.